Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kajian Bulughul Maram, kita masih membahas apa-apa yang berkaitan dengan sifat atau cara berwudu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan hari ini, insyaallah taala kita akan membahas perkara yang berkaitan dengan kaifiyatu mashir ra'si. Bagaimana cara mengusap kepala. Jadi ini adalah pembahasan turunan dari pembahasan sebelumnya. Jadi Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bulughul Maram, beliau ketika membawakan riwayat yang berkaitan dengan cara berwudu, beliau membawakan riwayat yang paling lengkap. Tetapi di dalam beberapa rinciannya beliau tambahkan di riwayat-riwayat berikutnya. Karena meskipun riwayat yang paling lengkap yaitu riwayat dari Humran Maula Utsman radhiyallahu anhu, itu adalah riwayat yang mengumpulkan sifat atau cara terbaik di dalam berwudu, tetapi ada beberapa pembahasan di dalamnya yang masih global. Di antaranya berkaitan dengan hitungan, di antaranya berkaitan dengan bagaimana cara, misalkan cara membasuhnya atau cara mengusapnya. Memang disebutkan, maka Nabi SAW mengusap kepalanya. Berarti mengusap kepala merupakan bagian dari cara berwudu Rasulullah SAW. Tetapi bagaimana mengusapnya tidak diterangkan. Berapa kali mengusapnya tidak diterangkan. Cara mengusapnya, apakah mengusap sebagian atau keseluruhan, apakah mengusapnya ke depan dahulu atau ke belakang dahulu, itu tidak diterangkan semuanya di dalam hadis Utsman. Makanya beliau membawakan hadis-hadis berikutnya untuk menjelaskan perkara yang masih global, dirinci di hadis berikutnya. Di antaranya adalah riwayat yang akan kita bacakan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fima naqalahu an Abdullah ibni Zaid ibni Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i atau fi sifatil wudu'i qala. Dan dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, yang berkaitan, dikatakan di sini fi sifatil wudu, yang berkaitan dengan cara berwudu, yaitu berwudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Abdullah bin Zaid di dalam riwayat tersebut, ini riwayat yang panjang dipotong. Abdullah bin Zaid mengatakan, wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Fa aqbala biyadaihi wa adbara. Fa aqbala biyadaihi, ini banyak tafsirnya. Di antaranya adalah maknanya Nabi mengusap bagian depan kepalanya dengan kedua tangannya dan mengusap bagian belakangnya.
Atau Nabi SAW memulai dari depan ke belakang, kemudian mengembalikan lagi ke depan. Jadi multi tafsir di sini. Karena multi tafsir, maka Al-Hafidz membawakan riwayat di bawahnya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan aqbala wa adbara. Ke depan dan ke belakang itu maksudnya apa? Maka riwayat setelahnya. Adapun riwayat ini memiliki tafsir yang banyak sehingga para ulama berbeda pendapat memaknai fa aqbala biyadaihi wa adbara. Depan dan belakang yang dimaksud itu seperti apa? Ya. Yang insyaallah taala akan kita terangkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim secara ittifaq. Ini riwayat yang masih global. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz yang lain dari Bukhari dan Muslim juga, ini sebagai tafsir. Maka Al-Hafidz membawakan bada'a bi muqaddami ra'sihi. Ya, maksud aqbala adalah beliau memulai mengusap kepalanya dari bagian depannya dulu. Bagian depan kepalanya. Ya. Hatta dhahaba bihima ila qafahu. Kemudian menariknya. Ini dari depan, ditarik ke belakang sampai ke tengkuk. Ditarik ke tengkuk. Thumma raddahuma ilal makani alladhi bada'a minhu. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat di mana beliau memulainya. Nah, berarti ini menunjukkan tafsir apa? Tafsir al-iqbal wal idbar. Depan dan belakang maksudnya seperti ini. Kalau kita memaknai secara zahirnya dikatakan fa aqbala biyadaihi wa adbara, berarti seperti ini, ke depan dulu baru ke belakang. Ke depan dulu baru ke belakang. Tetapi riwayat kedua ini menafsirkan makna aqbala wa adbara, ke depan dan ke belakang, maksudnya adalah memulai dari depan ke belakang, dikembalikan lagi ke depan. Ya. Jadi hadis saling menafsirkan. Tapi ini adalah terjemahan secara globalnya saja. Nanti tetap ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena tetap ada yang berpegang dengan zahir riwayat yang pertama tadi. Tetap ada yang berpegang dengan zahir riwayat yang pertama tadi. Apakah mengusap seperti tadi adalah suatu keharusan, suatu yang harus dilakukan di dalam wudu, atau hanya afdholiyah, hanya keutamaan, yang nanti akan kita bahas insyaallah taala. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan hadis ini ada dalam beberapa pembahasan, ya. Yang pertama yang berkaitan dengan rawinya. Dikatakan an Abdullah ibni Zaid ibni Asim, dan dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Jangan tertukar. Jangan tertukar. Karena nanti ada sahabat yang lain yang nama depannya sama. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi. Itu meriwayatkan hadis pula, tetapi bukan hadis tentang wudu. Hadis tentang adzan. Awal mula disyariatkannya adzan. Itu namanya Abdullah bin Zaid juga. Maka kata para ulama pensyarah hadis, sebagian ulama, ya, keliru di dalam menisbatkan riwayat-riwayat tersebut. Sebagian menganggap bahwasannya Abdullah bin Zaid yang meriwayatkan hadis tentang wudu ini sama dengan Abdullah Zaid yang meriwayatkan hadis tentang adzan, padahal berbeda. Padahal berbeda. Ya. Di sini nama beliau Abdullah bin Zaid bin Asim, ya. Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah termasuk sahabat yang ikut di dalam perang Uhud dan peperangan setelahnya. Beliau ikut terus, ya. Tetapi berkaitan dengan perang Badar diperselisihkan. Apakah beliau ikut perang Badar atau tidak? Ini para ulama berbeda pendapat. Tetapi tidak ada yang berselisih bahwasanya beliau mengikuti perang Uhud
dan peperangan setelahnya. Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari. Dan beliau meriwayatkan banyak hadis, ya, di antaranya adalah hadis ini tentang wudu. Di antaranya adalah hadis ini, hadis tentang wudu, hadis utama tentang wudu. Dan beberapa hadis yang lain, ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnul Mulakkin, ya, guru dari penulis kitab Bulughul Maram. Al-Hafidh Ibnul Mulakkin, guru dari Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar banyak merujuk ke kitab beliau, kitab gurunya. Di antaranya ketika beliau mensyarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Di antaranya ketika beliau menulis kitab Takhrij, ya, kitab At-Talkhisul Habir, ya, At-Talkhisul Habir fi Tahrij Ahaditsir Rafi'il Kabir. Beliau banyak merujuk ke kitab beliau, yaitu Imam Ibnul Mulakkin. Kata Imam Ibnul Mulakkin, Abdullah bin Zaid bin Asim ini riwayat yang ditulis di dalam kitab-kitab jumlahnya adalah 48 hadis. 48 hadis. Adapun khusus riwayat yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim jumlahnya ada 8. Jadi dari 48 hadis yang diriwayatkan, 8 diantaranya adalah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan beliau Abdullah bin Zaid ini ikut serta di dalam perang Yamamah, ya, perang Yamamah bersama dengan Wahsy ibni Harb, ya. Siapa Wahsy? Wahsy, hah? Yang pernah melempar Hamzah, paman Nabi SAW, ya, budaknya Hindu atau Hindun, ya. Jadi kalau kita sering nyebutnya Hindun, tapi kalau orang Arab nyebutnya Hindu, karena memang umumnya nama wanita Arab itu kan tidak bertanwin, ya. Nama wanita Arab hukum asalnya tidak bertanwin. Fatimatu, Khadijatu, Zainabu, Hindu atau Hindun, ya. Kemudian Hindun masuk Islam, Wahsy juga masuk Islam. Suami Hindun juga masuk Islam siapa? Abu Sufyan, ya. Bapaknya Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini Abdullah bin Zaid bersama Wahsy ikut memerangi orang-orang kafir di dalam perang Yamamah. Kemudian beliau dan Wahsy berhasil membunuh nabi palsu. Siapa? Nabi palsu yang terkenal, ya. Ya, Musailimah Al-Kadzdzab. Yes, sebagian orang menyebutnya Musailamah, tapi harokat yang benar adalah di kasroh. Musailimah Al-Kadzdzab itu yang lebih tepat penyebutannya. Ya, walaupun masyhurnya Musailamah, ya tidak mengapa. Ya, tetapi harokat yang lebih tepat adalah Musailimah Al-Kadzdzab, nabi palsu yang dia mengklaim dirinya mendapatkan wahyu sebagaimana Nabi SAW mendapatkan wahyu. Maka dia mengirimi surat. Dalam beberapa riwayat, Musailimah Al-Kadzdzab ini mengirimi surat kepada Nabi SAW. Dia mengatakan kepada Muhammad Rasulullah dari Musailimah Rasulullah. Jadi dari Rasul ke Rasul, gayanya seperti itu, mengirim surat ke Nabi SAW kepada Rasulullah Muhammad SAW dari Musailimah Rasulullah. Maka dibalas oleh Nabi SAW, ya, dari Muhammad Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, ila Musailimah Al-Kadzdzab. Bahasanya seperti itu. Dari Rasulullah kepada Musailimah sang pendusta.
tapi tidak digubris oleh Musailimah al-Kadzdzab. Makanya ini dalam beberapa riwayat, ya, ini diperselisihkan riwayatnya antara dhaif ataupun hasan, tapi dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ketika Amr bin Al-As masih kafir, beliau kan dekat dengan Musailimah al-Kadzdzab. Amr ibn Al-As. Maka Amr bin Al-As mengabarkan kepada Musailimah al-Kadzdzab bahwasannya Nabi SAW telah mendapatkan wahyu, turun kepada beliau wahyu. Kemudian dibacakan oleh Amr ibn Al-As yang ketika itu masih kafir, yaitu surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr, sampai akhir ayat. Maka kata Musailimah al-Kadzdzab, dia diam sejenak, ya. Kemudian dia merenung, kemudian mengatakan, telah turun surat pula kepadaku. Kata Musailimah al-Kadzdzab. Beliau mengatakan, dimirip-miripin. Beliau mengatakan, ya, Musailimah al-Kadzdzab mengatakan, ya wabar, ya wabar. Artinya apa? Ya wabar, ya wabar di sini. Wabar itu adalah hewan kecil, ya, seperti kelinci. Jadi telinganya panjang, telinganya lebar, ya, telinganya lebar. Ya wabar, ya wabar, innama anti udunani was-sadar. Rupamu ini hanyalah seperti dua telinga dan satu dada saja. Jadi kamu cuma dua telinga dan satu dada. Jadi innama anti udunani was-sadar. Kamu itu hanyalah dua telinga besar dan satu dada. Wasairuki hafzun naqsun. Sisa jasad yang lainnya hanya bisa digunakan untuk melompat. Ini dikatakan sebagai ayat Al-Quran. Wahai marmut, ya, wabar kan seperti kelinci, marmut kan kelinci kecil. Wahai marmut, engkau adalah pemilik dua telinga besar dan satu dada. Tubuhmu yang lain digunakan untuk melompat. Ini dikatakan sebagai ayat Al-Quran yang turun kepada Musailimah al-Kadzdzab. Maka seketika Amr bin As ketika itu kan masih kafir, tertawa terbahak-bahak, ya. Kata Amr bin As, wahai Musailimah, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwasanya saya itu pasti tidak akan percaya pada ucapanmu. Kamu saja tahu kalau saya nggak akan percaya kepada ucapanmu. Masa kamu pede sekali mengatakan itu adalah wahyu yang turun kepadamu? Jadi surat-suratnya adalah yang berkaitan dengan nama-nama hewan. Misalkan al-fil, mal-fil, gajah. Apa itu gajah? Kemudian surat kodok, ya, wahai kodok, wahai kodok. Ini apa-apaan dikatakan sebagai surat Al-Quran. Maka ini cukup menunjukkan kedustaan dari Musailimah al-Kadzdzab. Maka dia dibunuh oleh Abdullah bin Zaid dan Wahsy yang ketika itu sudah masuk Islam, ya. Wahsy dan Hindun serta suaminya yaitu Abu Sufyan semuanya masuk Islam radhiyallahu anhum. Walaupun Nabi SAW, ya, ketika Hindun dan Wahsy masuk Islam, ketika Nabi SAW mengadakan, ya, semacam kajian, maka Nabi SAW menyuruh agar Wahsy itu jangan dekat-dekat dengan Nabi SAW. Beliau sudah memaafkan, cuma mesti teringat bagaimana, ya, kejadian yang menimpa paman beliau, paman kesayangan beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang ketika itu dibunuh oleh Wahsy. Kemudian Abdullah bin Zaid ini wafat ketika terjadi tragedi yang terkenal dengan, ya, perang Harrah. Perang Harrah. Ini tragedi yang sangat memilukan bagi kaum muslimin.
Karena banyak sekali versi ya kisah tentang hal ini, maka tidak saya bawakan. Di antaranya dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Demikian pula oleh murid beliau Al-Hafidz Ibnu Katsir ya di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Tetapi ya beberapa riwayat itu diperselisihkan. Karena di dalam riwayat tersebut di antaranya saya bawakan saya sebagai pengetahuan, ketika terjadi tragedi di Harrah ini kubu dari Yazid, bukan Muawiyah, dari Yazid bin Muawiyah itu mengutus ya pasukannya untuk menyerang para sahabat yang ada di daerah Harrah. Kemudian kubu Yazid di situ dikatakan berhasil memenangkan pertempuran. Kemudian pemimpinnya mengatakan bahwasanya perempuan-perempuannya adalah halal bagi kalian. Maka di sini dikatakan terjadi pemerkosaan massal. Ya. Ratusan wanita diperkosa ketika itu. Tapi Allah alam kebenaran riwayatnya ini. Tetapi ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Sebagian adalah istri dari sahabat yang mulia. Maka setelah berlalu kejadian itu, banyak sekali wanita-wanita yang melahirkan anak tidak diketahui siapa bapaknya. Ya. Maka anak-anaknya yang lahir ini disebut sebagai abnaul Harrah, anak-anak yang lahir akibat terjadinya tragedi di Harrah. Tapi sekali lagi ya, kesahihan ceritanya saya tidak tahu. Ini disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah. Maka saya enggan ya berpanjang lebar tentang tragedi yang berkaitan dengan Harrah tersebut. Yang jelas Abdullah bin Zaid ini beliau wafat ketika terjadi tragedi di Harrah pada tahun 63 Hijriah. Pada tahun 63 Hijriah. Ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Isabah. Di dalam kitab Al-Isabah. Radhiyallahu anhu. Ini adalah yang berkaitan sedikit dari biografi rawi hadis ini, Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari, dari suku Ansor. Hadis yang pertama tadi, sebagaimana telah kita terangkan tadi, adalah potongan dari hadis yang panjang. Potongan dari hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab wudu dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari jalur atau dari jalan Amr ibn Yahya Al-Mazini, dari bapaknya. Bapaknya berarti siapa? Abdullah bin Zaid. Ya. Bapaknya berarti Yahya Al-Mazini. Kan dari jalur Amr bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya. Kata ayahnya, beliau mengatakan, Syahidu Amr ibn Abi Hasan, aku pernah melihat, menyaksikan langsung dengan mata kepala, yaitu Amr bin Hasan. Sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr bin Abi Hasan pernah bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang bagaimana cara berwudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitaurin min ma'in. Maka Abdullah bin Zaid meminta dibawakan bejana yang terbuat dari bejana yang berisi air untuk berwudu. Maka Abdullah bin Zaid meminta dibawakan bejana ya yang berisi air. Fatawadda'a. Kemudian Abdullah bin Zaid pun mempraktikkan wudu.
Fatawaddu'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempraktekkan wudu sebagaimana wudu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasaqul hadis, kemudian membawakan hadis. Hadisnya panjang, kemudian sampai pada ucapannya, ya. Sampai pada ucapan beliau, "Tsumma adkhala yadahu." Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Dimasukkan tangannya, dikeluarkan lagi. Famasaha ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya. Jadi mengusap dengan tangan yang basah, bukan dicuci, diusap. Fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahida. Kemudian beliau mengusap bagian depan dan belakang. Ini lagi-lagi lafaznya adalah depan dan belakang. Depan dan belakang. Jadi penyebutan depan baru penyebutan belakang. Makanya Al-Hafidz membawakan riwayat kedua. Adapun lafaz yang tadi disebutkan setelahnya, riwayat kedua tadi, sebagai pentafsir riwayat yang pertama, ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab wudu. Ya, bab mashur ra'si, bab tentang mengusap kepala. Demikian juga oleh Imam Muslim dari hadisnya Abdullah bin Zaid pula. Maka kata para pensyarah, wala'alla, barangkali, ya, waradal hafidh min siyaqi hadal lafzi tafsirul iqbal wal idbar fil lafzi ladzi qablahu fa inna hadal lafdhu awdah fil murad. Maka barangkali Al-Hafidh membawakan riwayat kedua ini mungkin sebagai pentafsir riwayat yang pertama. Berarti ini Al-Hafidh condong kepada tafsir yang ada di dalam riwayat hadis ini. Meskipun beliau tetap mengetahui ada yang tetap berpegang dengan riwayat yang pertama, tapi Al-Hafidz condong kepada tafsir yang ada di dalam hadis yang kedua. Jadi maksud membasuh yang depan dan belakang, maksudnya adalah memulai dari bagian depan ke belakang sampai ke tengkuk, mengembalikan lagi ke tempat di mana beliau memulai mengusap tersebut. Ya, ini adalah isyarat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi beliau mengikuti yang metode Imam Al-Bukhari ketika membawakan hadis. Kan Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari ketika beliau membawakan bab itu seakan-akan bagi yang tidak terbiasa mempelajari hadis tidak ada kaitannya dengan hadisnya. Jadi dibikin teka-teki oleh Imam Al-Bukhari. Dibikin teka-teki. Makanya di antara cara untuk melatih ketajaman di dalam berpikir adalah di samping mempelajari tafsir Al-Quran, maka mempelajari syarah dari Sahih Al-Bukhari. Maka akan terkagum-kagum dengan, ya, kemahiran Imam Al-Bukhari di dalam memadukan antara judul bab dengan hadisnya. Ini babnya apa, hadisnya apa, seakan-akan tidak ada kaitannya, padahal ada kaitannya. Ini luar biasa. Jadi fikihnya Imam Al-Bukhari itu terkenal, ya, pada bab-bab yang beliau bawakan di dalam Sahih Al-Bukhari. Makanya Al-Hafidz yang mensyarah Sahih Al-Bukhari di dalam Bulughul Maram juga sering membawakan isyarat-isyarat. Ya, meskipun terkadang, ya, pendapat yang beliau bawakan bertentangan dengan mazhab beliau Syafi'i. Beliau bermadzhab Syafi'i secara fikih, tapi banyak pendapat yang beliau selisihi, punya ikhtiarat, pendapat pribadi yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Ya wajar, karena beliau adalah seorang ahli ijtihad, tidak harus, ya, mengikuti pendapat muktamad di dalam mazhabnya. Beliau mengikuti pendapat yang lebih dekat dengan dalil menurut beliau, walaupun bertentangan dengan mazhab Asy-Syafi'i. Ini banyak isyarat-isyarat yang beliau bawakan di dalam kitab Bulughul Maram.
Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam kitab Minhatul Alam beliau mengatakan wa haditsu Abdullah bin Zaid qad istaufa sifata wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Abdullah bin Zaid sebenarnya telah mencakup ya pembahasan tentang cara berwudu dari Nabi SAW secara lengkap. Wa huwa yufidu ma afadahu hadits Utsman radhiyallahu anhu. Maka riwayat tambahan ini yang ada di dalam riwayat Abdullah bin Zaid memberikan faidah ya, memberikan faidah penjelas bagi riwayat yang dibawakan oleh Humran ya. Hadis Utsman adalah riwayat dari Humran. Illa ana fihi ziyadata bayani sifati masir ra'si. Ya, karena di dalam riwayat ini terdapat keterangan tambahan bagaimana cara mengusap kepala, ya. Wa hiya lam tarid fi hadits Utsman radhiyallahu anhu. Yang keterangan tambahan itu tidak ada di hadisnya Utsman. Ya, falidza saqal hafid hadzal qadri minal hadis. Maka potongan hadis ini yang dibawakan oleh Al-Hafid. Hanya potongan ini saja. Karena depannya juga sama dengan hadisnya Utsman. Cuma ada tambahan faedah yang tidak ada pada hadisnya Utsman, yaitu cara atau kaifiyah bagaimana cara mengusap kepala tersebut. Jadi sebagai pelengkap. Depannya sama, tapi khusus di bagian mengusap kepala memberikan faedah tambahan yang tidak ada pada hadisnya Utsman. Ya, ini adalah tujuan muallif penulis membawakan riwayat ini setelah membawakan riwayat sebelumnya, yaitu mengusap kepala sekali, kemudian mengusap kepala secara umum di dalam hadis Utsman. Urutannya seperti itu. Di hadisnya Utsman disebutkan mengusap kepala. Di hadis berikutnya mengusap kepala sekali. Di hadis ini mengusap kepalanya bagian depan dan bagian belakang. Kemudian apa maksud bagian depan dan bagian belakang di riwayat kedua ini diterangkan. Jadi hadisnya saling melengkapi. Ini karena pembahasan hadis, saya bahas per fikih hadisnya. Adapun kalau pembahasan fikih, satu pertemuan selesai. Cara berwudu Nabi SAW. Jadi seluruh hadisnya dikumpulkan. Ya, seluruh hadisnya dikumpulkan, kemudian ya dijadikan sebagai apa? Pembahasan sifat wudu Nabi SAW. Ini pembahasan fikih selesai, sekali pertemuan selesai insya Allah. Membahas tentang cara berwudu secara lengkap. Tapi ini adalah hadis ahkam. Jadi kita membahas dari sisi fikhul hadisnya. Ya, karena tujuan kita Bulughul Maram berbeda dengan tujuan ditulisnya kitab fikih. Ya, berbeda. Walaupun isinya tentu membahas fikih, cuma beda metode. Ya. Jadi kalau banyak pengulangan hadisnya, ya karena memang tujuan beliau adalah menjelaskan atau membawakan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan pembahasan wudu secara lengkap, bukan ingin menjelaskan cara berwudu secara tertib, bukan. Kalau penjelasan cara berwudu secara tertib ada di kitab fikih, sekali pertemuan selesai. Ya, tidak perlu disarah hadisnya. Jadi pembahasan Bulughul Maram adalah lebih ke arah sisi pembahasan riwayat, kemudian pembahasan fiqhul hadisnya. Riwayat-riwayat yang ada kemudian dibawakan asalnya dari kitab apa, kemudian pembahasan tentang sebagian rawi, kemudian fiqhul hadisnya. Ini adalah metode di dalam mensyarah Bulughul Maram. Kalau mau mensyarah fikih, ya jangan pakai kitab Bulughul Maram, kelamaan nanti. Ya, kelamaan kalau membahas fikih pakai kitab Bulughul Maram. Namanya kajian fikih nanti jadinya. Namanya kajian fikih. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Daqiqil Id, tidak boleh. Tapi tidak boleh di sini bukan haram ya. Maksudnya aib secara ilmiah, maksudnya bukan tidak boleh secara haram. Tidak boleh mensarah hadis dengan metode sebagaimana mensarah fikih. Ya, karena nanti tertibnya juga tidak sama. Kalau fikih benar-benar tertib. Redaksi fikih, kemudian permasalahan-permasalahannya secara tertib urut. Nah kalau hadis terkadang yang depan jadi belakang, belakang jadi depan. Kan apa adanya hadis?
Ya, apa adanya hadis yang datang. Jadi mengikuti hadis yang datang baru disarah. Kalau fikih mengikuti urutan permasalahan. Tentu lebih mudah mana? Ya lebih mudah fikih. Contohkan misalkan gini. Di dalam fikih misalkan kita membahas kitab toharoh, kitab bersuci. Langsung babul miyah, bab tentang air. Kemudian disebutkan air terbagi berapa. Langsung. Hadisnya apa aja, yang penting air terbagi menjadi berapa. Misalkan air tohur, maknanya apa? Dalilnya ini. Kemudian air tohir, maknanya apa? Dalilnya ini. Kemudian air najis, maknanya apa? Dalilnya ini. Tertib, langsung. Kemudian di antara air yang makruh apa? Dalilnya ini. Itu fikih seperti itu. Kalau hadis enggak. Hadis yang dibawakan, apakah sahih atau dhaif? Belum diketahui. Kemudian, apakah riwayat yang memang seperti ini pada asalnya? Belum diketahui. Apakah ini hadis utuh atau potongan? Juga belum diketahui. Maka disinilah pentingnya syarah atau penjelasan di dalam kitab-kitab hadis. Misalkan memahami Bulughul Maram sendirian, misalkan ada kitab Bulughul Maram, ya, baca terjemahannya, pasti nanti banyak kebingungan, seakan-akan banyak kontradiksi, seakan-akan banyak pertentangan. Karena Al-Hafidh di dalam kitab Bulughul Maram itu membawakan seluruh dalil untuk seluruh madhab. Ya, jadi misalkan ada riwayat yang mendukung Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Nanti ada riwayat yang mendukung Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Nanti ada riwayat yang mendukung Bismillah dibaca pelan. Nanti ada riwayat yang mendukung Bismillah dalam sholat dibaca dengan keras. Jadi ada semua. Seakan-akan ada apa? Ada kontradiksi. Makanya Bulughul Maram ini sebenarnya adalah tingkat lanjut setelah mempelajari fikih sebenarnya. Ya, tingkat lanjut setelah mempelajari fikih. Ini asalnya, walaupun kalau mau versi sederhana bisa-bisa saja. Kalau versi sederhana sangat mudah. Tetapi sudah banyak kajiannya. Ya tinggal misalkan antum download kajian banyak. Misalkan membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah tentang laut. Dibacakan lengkap, kemudian faedah di sini 1 2 3 4 5. Hadis kedua. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Faedahnya 1 2 3 4 5. Seperti itu saja. Itu versi sederhana. Bisa saja. Cuma itu sudah banyak kajian seperti itu. Ya. Sudah banyak kajian seperti itu. Bahkan sebenarnya memudahkan bagi yang ngisi, memudahkan. Jadi tidak mikir hadis faedahnya ini, hadis faedahnya ini, hadis faedahnya itu mudah. Dan itu umumnya memang disenangin, ya. Disukai kajian seperti itu. Tapi tidak mengapa, ya, sekali-kali kita membahas hadis secara detail. Tidak terburu-buru. Kalau antum yang membutuhkan kajian fikih, insya Allah banyak para ustadz yang menjelaskan kitab fikih, atau para ustadz yang menjelaskan hadis secara ringkas. Itu tidak mengapa. Ini kan pilihan. Itu pilihan. Jadi kenapa di sini dibahas panjang lebar? Ya karena biar sekali-kali kita mengetahui, ya, bagaimana metode para ulama di dalam mensyarah hadis. Sedikit mempelajari. Jadi tidak ngoyo asal cepat selesai, enggak. Ya. Tidak ngoyo agar cepat selesai. Ini di awal saya terangkan seperti itu. Kemudian Syekh Hafizahullah, ya, Syekh Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah mengatakan, dia membawakan beberapa fawaid, ya, atau faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Ya, tadi dikatakan fa'aqbala biyadaihi, memulai dari bagian depan kepala, kemudian bagian belakang. Yang tafsirnya adalah hadis riwayat kedua ini, ya. Kemudian dikatakan dzahaba bihima ila qafahu, menarik tangannya, kedua tangannya ke tengkuk. Ini bagian belakang kepala. Ini disebutnya sebagai qafa. Atau bahasa kita adalah tengkuk, ya. Ini adalah
pembahasan yang berkaitan dengan makna iqbal dan idbar. Iqbal dan idbar, depan dan belakang, ya. Adapun pelajaran-pelajaran dari hadis ini, Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan al-haditsu dalilun ala wujub isti'abir ra'si 'indal mashi. Hadis ini sebagai dalil tentang wajibnya mengusap seluruh kepala. Ini dalilnya ini. Jadi seluruh kepala wajib diusap berdasarkan hadis ini. Ya. Seluruh kepala wajib diusap berdasarkan hadis ini. Wa huwa qaulu Malikin wal masyhur 'inda Ahmad. Ini adalah pendapat yang resmi, pendapat yang muktamad di dalam madhab Malik dan madhab Hambali. Jadi di dalam madhab Malik dan Hambali, mengusap kepala itu wajib seluruhnya berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Dan ini adalah pendapat yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Imam Ibnu Taimiyah dari kalangan Hanabilah menguatkan pendapat bahwasanya kepala itu wajib diusap semuanya. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Al-Hafidh Ibnu Katsir bermadzhab Syafi'i, tetapi memilih pendapat wajibnya mengusap seluruh kepala, ya. Berdasarkan, ya, ucapan Abdullah bin Zaid, ya, ketika mensifatkan wudu Nabi SAW, masaha ra'sahu biyadaihi fa'aqbala bihima wa adbara. Maka Nabi SAW mengusap kepalanya bagian depan dan bagian belakang, atau memulai dari bagian depan ke belakang, kemudian mengembalikan ke bagian depannya, ya, ke bagian di mana beliau memulai mengusap kepala beliau tersebut. Berarti hadis ini sebagai keterangan pada ayat Al-Quran yang masih global. Kan di Al-Quran disebutkan wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian ketika berwudu. Masih global, bagaimana cara mengusapnya tidak diterangkan. Maka hadis ini menafsirkan ayat Al-Quran tersebut, ya, karena di antara fungsi dari sunnah atau hadis adalah menafsirkan Al-Quran. Al-Quran hanya menyebut wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Bagaimana mengusapnya? Tidak diterangkan. Diterangkan dalam riwayat ini. Ternyata mengusapnya adalah mengusap seluruh kepala, bagian depannya maupun belakangnya. Ini adalah madhab apa tadi? Madhab Malik dan madhab Hambali. Adapun pendapat dari madhab Syafi'i, kemudian madhab ahli ra'yi. Apa madhab ahli ra'yi? Madhab Hanafi. Jadi madhab Hanafi terkenal sebagai madhabnya ahli ra'yi. Pendapat madhab Syafi'i dan madhab ahli ra'yi, madhab Hanafi, dikatakan yujzi'u mashu ba'di ra'si. Jadi mengusap sebagian kepala ketika berwudu itu sah menurut madhab Syafi'i dan Hanafi. Bahkan di dalam madhab Syafi'i, ya, bahkan di dalam madhab Syafi'i hanya beberapa helai saja sudah sah. Keusap 1 helai, 2 helai atau 3 helai menurut madhab Syafi'i sudah sah sebagian kepala. Adapun madhab Hanafi itu mengusap sebagian kepala, tetapi kurang lebih 1/4 bagian. 1/4 bagian kepala. Ini madhab Hanafi. Adapun madhab Syafi'i asal kena rambutnya itu sudah mencukupi. Tentunya mereka juga berdalil. Di antara dalil, ini dalil yang digunakan oleh madhab Syafi'i. Kenapa dikatakan mengusap sebagian kepala itu sah? Dalilnya adalah sebuah hadis dari Mughirah, ya, Mughirah ibnu Syu'bah. Mughirah ibnu Syu'bah yang budaknya
Seorang Majusi membunuh siapa? Membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Mughirah ibnu Syu'bah, salah seorang di antara sahabat Nabi SAW yang suka melayani Rasulullah SAW. Karena beberapa sahabat itu ada yang suka melayani Rasulullah SAW. Di antaranya Anas bin Malik. Di antara ini Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Kemudian Mughirah ibnu Syu'bah mengatakan seperti ini. Tawaddu'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Bahwasanya Nabi SAW beliau berwudu, kemudian beliau mengusap ubun-ubunnya. Yang diusap adalah ubun-ubunnya, berarti kepala bagian depannya. Kemudian diusap imamahnya, sorbannya. Jadi bukan kepalanya, tapi bagian depan kepala, kemudian sorbannya, imamahnya. Ini riwayat ini dipakai oleh madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Berarti Nabi SAW dalam riwayat ini dohirnya kan tidak mengusap seluruh kepalanya, beliau hanya mengusap bagian depannya. Ya, maka riwayat ini menunjukkan bahwasanya mengusap seluruh kepala tidak wajib, kata madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Walaupun nanti dijawab oleh madhab Malik dan madhab Hambali, memang Nabi SAW mengusap bagian depan kepalanya saja, cuma beliau kan mengusap imamahnya sebagai ganti mengusap kepala, kan seperti itu. Ya, karena mengusap imamah fungsinya sebagaimana mengusap kepala. Sebagaimana ketika seorang memakai khuf, kaos kaki dari kulit, ketika mukim maupun safar kan boleh mengusap khuf, hanya saja beda waktunya. Kalau safar 3 hari 3 malam, kalau mukim sehari semalam. Tapi intinya boleh mengusap khuf dengan syarat seorang tersebut telah bersuci berwudu kemudian memakai khuf. Khufnya wajib menutup mata kaki. Kalau sepatunya di bawah mata kaki tidak boleh diusap, harus ditutup sampai ke mata kaki, maka boleh diusap. Nah, usap di sini kan tidak mengenai kakinya langsung, tapi fungsinya sebagaimana berwudu. Maka di sini kalau dikatakan Nabi SAW hanya mengusap sebagian kepalanya, kemudian mengusap sorbannya, dikatakan misalkan Syafi'iyah atau Hanafiyah, berarti ini menunjukkan tidak wajib mengusap seluruh kepala. Maka dijawab juga, memang Nabi SAW mengusap bagian depan, ubun-ubunnya, cuma Nabi meneruskan dengan mengusap sorbannya sebagai pengganti mengusap kepala. Ya, sama dengan mengusap kepala. Tapi ini adalah di antara dalil mazhab Syafi'i yang menunjukkan sebagian kepala sudah sah. Kemudian kedua, menurut mazhab Syafi'i, kenapa dikatakan mengusap sebagian kepala itu sah? Karena huruf ba. Kan di sini dikatakan wamsahu biruusikum, dan usaplah, sapulah kepala kalian, bi dengan huruf ba. Ba, kata Imam Syafi'i ataupun pengikut madhab Hanafi, memberikan faedah taba'id, lit taba'id, maknanya sebagian. Jadi wajibnya sebagian, walaupun tidak dinafikan sunahnya seluruhnya. Itu. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama, tidak ada perbedaan pendapat tentang disyariatkannya mengusap seluruh kepala. Itu semuanya sepakat. Itu yang utama. Seluruh kepala diusap, itu sepakat, itu yang utama. Hanya Imam Syafi'i memahami ayat ini, memahami huruf ba. Gara-gara huruf ba beda pendapat. Ya, gara-gara huruf ba. Makanya tidak sembarangan ya di dalam memahami hukum syar'i. Ini gara-gara huruf ba saja berbeda pendapat. Ya. Gara-gara huruf ba. Kata Imam Syafi'i, ba maknanya taba'id, sebagian. Maksudnya apa? Dan basuhlah sebagian kepala kalian, itu yang wajib, walaupun yang utama adalah seluruhnya. Ini kata Imam Syafi'i. Tetapi kata Imam Ibnul Qayyim atau madhab yang lainnya, tidak dikenal ya, menurut pakar lughah, pakar bahasa Arab,
ba itu memberikan faedah sebagian. Bahkan huruf ba di sini makna adalah lil ilsaq. Artinya apa? Menempel. Biruusikum artinya apa? Mengusap kepala itu dengan menempelkan tangan kalian ke kepala kalian. Itu banyak adalah biruusikum, maksudnya menempelkan tangannya ke kepala kalian, kemudian menjalankan tangannya. Ya. Jadi ini perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang makna huruf ba. Bagi Syafi'iyah, ba maknanya sebagian. Bagi yang lain, ba maknanya ilsaq. Maknanya adalah fungsinya untuk menempel. Jadi menempelkan tangannya di dalam mengusap kepala, kemudian dijalankan kepalanya sampai seluruh bagian kepala terkena usapan. Ya. Tapi ini adalah riwayat-riwayat yang dibawakan tadi adalah semuanya digunakan sebagai dalil oleh pihak yang berselisih. Jadi semua dalilnya sama. Imam Ahmad juga menggunakan riwayat tadi yang Nabi menggunakan riwayat Nabi mengusap bagian depan kepalanya, kemudian dengan mengusap di bagian imamahnya. Hanya cara memahaminya. Menggabungkan riwayat mengusap bagian nasiyah atau bagian ubun-ubun, ya, kepala depan, digabungkan dengan huruf ba. Kata Syafi'i, faedahnya sebagian, memberikan faedah sebagian. Kata yang lain, faedahnya bukan sebagian, faedahnya adalah menempelkan tangan kemudian menjalankan tangan tersebut. Tetapi di antara sikap waro, sikap hati-hati adalah kita hendaknya mengusap seluruh kepala, karena keluar dari perselisihan. Kan tadi dikatakan tidak ada perbedaan pendapat tentang disyariatkannya mengusap seluruh kepala. Hanya khilaf sebagian sah atau tidak. Sekarang ini orang awam, tidak tahu dalil sama sekali. Tidak tahu dalil sama sekali. Ini orang awam tidak tahu dalil sama sekali. Pendapat pertama disepakati bagusnya, berarti disepakati sahnya. Pendapat kedua diperselisihkan. Memang ada yang mengatakan sah, cuma ada yang mengatakan tidak sah. Ini orang awam tidak tahu apa-apa. Tentu sikap yang waro, yang hati-hati apa? Yang memilih pendapat yang disepakati sahnya, kan gitu. Karena kalau kita memilih pendapat yang disepakati sahnya, otomatis tidak perlu memikirkan pendapat yang mengatakan sebagian kepala dibasuh telah sah. Tidak perlu memikirkan itu. Yang jelas kalau sudah mengusap seluruh kepala disepakati sahnya. Ya. Jadi ini adalah sikap waro. Jadi di dalam masalah berfikih bukan masalah sekedar kuat atau lemahnya, tapi perlu juga sikap waro. Meskipun dia ya memilih pendapat yang boleh sebagian, tapi hendaknya dia tetap harus mengusap seluruh kepalanya. Sikap waro, keluar dari perselisihan itu dianjurkan. Keluar dari perselisihan itu dianjurkan. Makanya hendaknya kita mengusap seluruh kepala kita ketika kita berwudu, keluar dari perselisihan. Itu disepakati bagusnya. Ya. Ini adalah yang berkaitan dengan mengusap kepala, ya. Dianjurkan mengusap seluruhnya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan di dalam hadis ini terdapat dalil bagaimana cara mengusap kepala, yaitu beliau memulai dari bagian depan kepalanya, kemudian menjalankan tangannya, kedua tangannya ke tengkuknya, kemudian mengembalikan lagi ke tempat di mana beliau memulai mengusap kepalanya. Ini adalah yang ditunjukkan dari riwayat-riwayat yang telah kita bahas. Dan ini adalah pendapat yang paling jelas mengambil riwayat yang telah kita bawakan. Adapun pendapat kedua, ya,
Pendapat kedua dikatakan tentang tafsir al-iqbal wal idbar, depan dan belakang, maknanya adalah memulai dari bagian belakang kepalanya. Kalau pendapat yang pertama tadi jelas, ya, berdasarkan riwayat. Jadi nih bagian kepala ditarik ke belakang, dikembalikan ke depan lagi. Itu berdasarkan riwayat hadis yang kita bawakan. Adapun pendapat kedua mengambil dohir riwayat yang pertama. Dohir riwayat yang pertama kan akbala wa adbaro, depan dan belakang. Maka dari sini ngusapnya. Nih dari belakang ke depan dulu, baru ke belakang. Ya. Karena mengambil dohir riwayat yang pertama tadi. Fa akbala biyadaihi. Nabi, ya, menjalankan kedua tangannya ke depan, kemudian ke belakang. Pakai riwayat hadis yang lain yang tidak dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Rubayyi binti Muawwid. Rubayyi binti Muawwid mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masa bi ra'sihi marratain. Nabi SAW mengusap kepalanya 2 kali. Bada'a bimuakhkhari ra'sihi thumma bimuqaddamihi. Nabi memulai dari belakang kepalanya, kemudian baru depannya. Ini riwayat siapa? Rubayyi binti Muawwid. Tidak dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar condong kepada riwayat yang mengatakan ke belakang dulu dikembalikan ke depan. Tapi ada riwayat lain, ya. Riwayat dari Rubayyi bintu Muawwid bahwasanya Nabi SAW mengusap kepalanya 2 kali. 2 kali di sini maksudnya bukan 2 kali ngambil air, maksudnya mengusap bagian depan dan belakang, tapi dari belakang dulu. Sekali ke depan, sekali ke belakang. Ini maksud 2 kali, bukan 2 kali ngambil mencelupkan tangannya ke air, bukan. Ini riwayatnya jelas, ya, dari Rubayyi bintu Muawwid. Tetapi hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Nah, kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, sedangkan riwayat ini diperselisihkan kesahihannya. Tetapi Syekh Ahmad Syakir mengatakan seperti ini di dalam ta'liqnya, catatan tentang penghasanan Imam At-Tirmidzi. Kan ini riwayat ini dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan beliau. Kata Imam Tirmidzi, "Hada hadisun hasanun." Riwayat dari Rubayyi bintu Muawwid ini yang Nabi memulai dari belakang baru dari depan, dari belakang ke depan baru ke belakang. Ini katanya Imam Tirmidzi, hadisun hasanun. Hadis yang hasan. Ya. Tetapi hadisnya Abdullah bin Zaid yang kita bawakan tadi lebih sahih dari sisi sanad karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Syekh Ahmad Syakir mengomentari, kan Imam Tirmidzi mengatakan tadi hadisnya hasan. Kata Syekh Ahmad Syakir, sebenarnya secara sanad memang hasan riwayat ini. Cuma redaksinya bertentangan dengan redaksi yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu dari hadisnya Abdullah bin Zaid. Jadi secara sanad hasan sebenarnya benar sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi. Cuma redaksinya kenapa bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih, yaitu riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abdullah bin Zaid. Maka ini adalah di antara perbedaan pendapat di kalangan ulama cara mengusapnya. Yang mensahihkan riwayat dari Rubayyi, ya, binti Muawwid, maka boleh mengusap dari belakang dulu baru dari depannya. Kemudian
Ini kaifiyahnya, cara mengusapnya. Ada dua cara. Nanti ada cara yang lain, belum saya bawakan. Ini yang masyhur dua seperti ini. Ini tafsir dari kalimat aqbala biyadaihi wa adbaro. Nabi memulai bagian depan kepalanya dengan kedua tangannya dan bagian belakangnya. Ini ada tiga kemungkinan. Ya, kan tadi ada kalimat aqbala wa adbaro. Wa artinya apa? Hah? Artinya dan. Ya, wa artinya dan. Ini penting gara-gara huruf waw ini juga khilaf. Ya, wa artinya dan. Nabi mengusap bagian depan dan belakang. Yang pertama, kalau menguatkan riwayat dari Abdullah bin Zaid tadi tentang kaifiyah mengusapnya, huruf waw di sini tidak memberikan faedah urutan. Tidak memberikan faedah urutan. Nabi mengusap kepalanya dan beliau mengusap bagian depannya dan belakangnya. Depan dan belakang ini bukan urutan. Tetapi apa? Nabi memang mengusap bagian depan dan belakang, tapi bukan urutannya depan dulu baru belakang. Jadi dan di sini tidak mengharuskan urutan. Sebagaimana sering kita bahas, ya. Muhammad dan Khalid telah datang. Telah datang di kajian ini. Kan tidak mengharuskan yang datang duluan Muhammad baru Khalid. Bisa saja Khalid datang duluan baru Muhammad. Cuma dikatakan Muhammad dan Khalid juga telah datang. Dan di sini tidak menunjukkan urutan. Kecuali ada kalimat yang jelas, summa baru kemudian. Berarti ini urutan. Ini kan bukan kemudian. Ya. Karena tidak menunjukkan urutan huruf waw ini, ya berarti tidak melazimkan harus ke depan dulu. Tidak mengharuskan, tapi menjelaskan bahwasannya yang diusap adalah bagian depan dan bagian belakangnya. Berarti tidak menunjukkan urutan. Atau yang kedua, yang dimaksud dengan belakang dan depan, ini kan kata yang sifatnya berserikat. Kalau kita lihat rambut kalau kita lihat dari tengah, bagian yang mengarah ke depan, kalau dari sisi dari tengah, bagian yang mengarah ke depan adalah yang mengarah ke wajah, betul nggak? Ya kan? Karena kan arahnya ke sini, rambut. Ini kita ngambil dari tengah. Alur rambutnya ini ke belakang atau ke depan? Ke depan ke sini kan? Berarti yang dimaksud ke depan adalah arah yang menuju ke wajah. Ya kalau kita tarik dari bagian tengah lagi ke belakang, maka bagian ke depannya adalah yang menuju ke arah tengkuk, mengikuti alur rambutnya, ya. Tapi ini perkataan seperti ini terlalu dipaksakan, ya, terlalu dipaksakan. Walaupun mungkin ada kemungkinan, ya, kalau kita ngambilnya dari tengah, berarti arah depan yang menuju wajah. Kalau dari sisi sini, kalau dari sisi tengkuk yang menuju ke tengkuk berarti arah depan. Tetapi terlalu dipaksakan. Walaupun tetap ya kita ya menghargai berdalil dengan kaidah seperti itu. Jadi kalimatnya berserikat, depan ke belakang dilihat dari sisi mana kan gitu. Kalau kita ngambilnya dari tengah, di depannya ke sini. Kan arah tumbuhnya rambut seperti itu. Menuju ke wajah atau menuju ke tengkuk. Kemudian atau yang ketiga, membawa makna aqbala, yaitu bagian depan, maksudnya adalah memulai dari bagian depan. Dan ini lebih tepat dengan hadis, memulai dari bagian depan, yaitu bagian depan kepala, kemudian menariknya ke belakang, kemudian mengembalikan lagi ke depan. Dan ini lebih tepat. Jadi intinya para ulama mengatakan yang jelas, tafsir yang lebih jelas, lebih tegas dari hadis, makna aqbala wa adbaro, depan dan belakang, maknanya adalah memulai dari bagian depan, kemudian menariknya ke belakang sampai ke
tengkuk, kemudian mengembalikan lagi ke depannya, ya. Jadi ini adalah kesimpulan akhirnya. Ini adalah yang utama. Ini adalah yang utama. Adapun mau mengusap dengan model seperti apa, yang penting seluruh kepala diusap, maka telah mencukupi mengusap keseluruhan kepala. Ya. Jadi intinya yang afdol adalah sebagaimana yang dibawakan dalam hadis ini. Jadi panjang tapi kesimpulannya seperti ini. Ya tidak mengapa. Biar kita mengetahui dalil pendapat yang beda, ya. Karena ini adalah pembahasan tentang riwayat, ya, sebagaimana tadi kita terangkan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah yang ada di hadis ini. Ya, cara yang paling afdal adalah meletakkan tangan di bagian depan kepala. Nih, tangannya dibasahi, jangan menetes, basah aja. Kemudian ke belakang sampai ke tengkuk. Kemudian ke depan lagi. Telinga belum dibahas, nanti di hadis berikutnya. Ya, telinga belum dibahas. Karena di sini kan nggak bahas telinga. Nanti di hadis berikutnya tentang bagaimana. Apakah langsung telinga atau ngambil air lagi? Ya, insya Allah akan dibahas di hadis berikutnya. Ini kita fokus kepada depan belakangnya dulu. Ya, tafsir depan dan belakang. Jadi kata para ulama, semua cara yang tadi dibawakan itu boleh semuanya. Yang penting kesimpulannya apa? Kesimpulannya seluruh kepala itu diusap. Mau dari belakang ke depan dulu itu boleh, ya. Atau asal diusap gini, dari depan ke belakang saja sudah, nggak dikembalikan lagi, itu juga boleh. Kan udah kena semua kepalanya. Misalkan khawatir rambutnya menjadi tidak rapi, misalkan dia ngebawa sisir, wudhu, ini dari depan ke belakang, udah cukup, itu cukup, ya. Tapi dia meninggalkan yang afdol, tapi cukup, ya. Kesimpulannya berarti yang penting kepala seluruhnya diusap. Afdolnya sebagaimana di dalam hadis. Kemudian di antara faedah hadis yang bisa dibawakan dalam pembahasan riwayat ini dikatakan al-aslu annal mar'ata qarrajul fi sifati masir ra'si. Secara asal wanita itu disamakan dengan laki-laki dalam cara mengusap kepala. Ini asalnya. Hukum asal yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi perempuan, kecuali nanti ada dalil yang mengecualikan. Di sini kan tidak ada dalil yang mengecualikan, ya. Li'annal asla fil ahkami syar'iyyah anna ma thabata fi haqqir rijal thabata fi haqqin nisa. Karena asal di dalam hukum-hukum syar'i, apa yang berlaku bagi laki-laki itu berlaku bagi wanita. Wa kadal aksu, demikian juga sebaliknya, illa bidalilin yukhassisu, ini itu. Kecuali dengan adanya dalil yang mengkhususkan, ya. Jadi sama perempuan dengan laki-laki sama cara mengusapnya. Dan Imam Al-Bukhari membawakan riwayat secara ta'liq. Ta'liq itu mu'allaq, berarti ada keterputusan sanad dari Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in, sayyidut tabi'in, Sa'id ibn Musayyib, membawakan riwayat disandarkan, ya, kepada Nabi SAW atau riwayat yang ada sanad yang tidak bersambung, ada keterputusan sanad. Itu disebut sebagai hadis yang mu'allaq. Misalkan Sa'id bin Musayyib mengatakan Rasulullah bersabda, padahal Sa'id bin Musayyib tidak bertemu dengan Nabi SAW. Maka ini hadisnya bisa bermakna hadis mursal atau bisa masuk golongan hadis mu'allaq. Karena nanti ada khilaf. Apakah masuknya mu'allaq? Apakah masuknya mursal? Seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi SAW. Karena kan di antara
definisi hadis mu'allaq adalah hadis yang bisa seluruh sanadnya hilang dari awal sampai akhir, bisa satu sanad atau dua sanad gugur atau secara berurutan. Tapi intinya baik mursal maupun mu'allaq itu ada keterputusan sanad. Ini kata Sa'id bin Musayyib mengomentari bagaimana wudunya wanita. Beliau mengatakan gini, al mar'atu bimanzilatir rajul tamsahu ala ra'siha. Jadi perempuan itu di dalam berwudu sebagaimana kedudukan laki-laki di dalam berwudu, yaitu dia harus mengusap kepalanya. Mengusap kepalanya. Jadi sama cara mengusapnya. Perempuan pun harus sama. Misalkan perempuan rambutnya panjang, yang diusap apa berarti? Rambutnya kan panjang bisa sampai ke punggung. Ngusapnya bagaimana? Katanya dikatakan sama. Hah? Bagaimana mengusapnya? Ya sampai tengkuk saja. Dia kalau mau mengusapnya hanya sekali usap ke belakang, dari depan ke tengkuk. Ini tapi Imam Ahmad punya ijtihad sendiri, kan rambutnya wanita panjang. Imam Ahmad bin Hambal, ini ijtihad Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ya disebutkan ketika ditanya bagaimana cara wanita berwudu ketika mengusap kepalanya, kata Imam Ahmad bin Hambal, seorang wanita itu meletakkan tangannya yang basah itu di tengah kepalanya. Di tengah kepalanya. Ini ijtihad Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian bagaimana? Kemudian dia menarik tangannya atau menjalankan tangannya ke depan. Ini ke depan. Ya. Ke depan. Kemudian apa? Tidak dikembalikan. Ini ke depan. Kemudian tangannya kembali diletakkan di bagian tengahnya. Ya, kemudian ditarik ke belakang sampai ke tengkuknya. Ini ijtihad Imam Ahmad bin Hambal karena rambutnya itu umumnya panjang seperti itu. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Daud di dalam Masail Imam Ahmad atau disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Jadi ini adalah yang berkaitan dengan cara mengusap kepala. Adapun misalkan ada seorang wanita rambutnya dikepang. Rambutnya dikepang. Itu wajib diusap tidak? Bagian yang dikepang tersebut. Hah? Hah? Kalau bagiannya sudah melewati tengkuknya tentu tidak perlu diusap. Jadi yang jadi patokan adalah sampai ke tengkuknya. Ya, sampai ke tengkuknya. Nah, ini permasalahannya nanti kan ditanyakan biasanya. Bagaimana seorang wanita yang dia berada di keramaian, kan seperti itu. Berada di keramaian. Kalau dikatakan seorang wanita itu mengusap kepalanya harus sama dengan laki-laki. Bagaimana kalau misalkan di keramaian? Apakah harus dibuka? Tentu kan tidak mungkin dibuka jilbabnya. Ya. Tentu tidak mungkin dibuka jilbabnya. Maka disinilah ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Kalau laki-laki yang memakai imamah dan imamahnya ini pun diperselisihkan, apakah sekedar imamah yang ditempelkan, sorban yang ditempelkan, yang cuma dililit ini aja di bagian atasnya, atau sorban yang ditempelkan, atau sorban khusus. Ini bagi laki-laki. Tapi mereka sepakat bolehnya seorang laki-laki mengusap di atas sorbannya. Cuma model sorbannya ini diperselisihkan. Adapun di dalam mazhab Hambali adalah sorbannya itu khusus. Jadi sorban yang dililit kemudian sampai ke lehernya. Jadi memang sangat memberatkan kalau untuk dicopot, ya kan? Maka yang diusap adalah bagian ubun-ubunnya. Kemudian dilanjutkan bagian sorban depannya. Ini bagi laki-laki. Ini bagi laki-laki. Apakah perempuan juga sama? Misalkan dia memakai jilbab di tempat umum, apakah boleh sebagaimana laki-laki usap ubun-ubunnya kemudian dilanjutkan diusap bagian jilbabnya? Ini sebagian ulama mengatakan boleh, tapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Insya Allah akan kita bahas khusus pembahasan tentang
ya tentang bagian ini kan nanti ada hadisnya yang mengusap di atas sorban. Nanti akan ini adalah permasalahan turunannya akan kita bahas secara detailnya. Jadi ini adalah yang berkaitan dengan cara mengusap kepala. Adapun mengusap telinga, insya Allah taala nanti setelah zuhur, ya. Bagaimana cara mengusap telinganya? Ya, karena membahas per hadis, ya, bukan urutan kitab fikih. Kalau urutan kitab fikih sudah selesai dari beberapa hari yang lalu, insya Allah, ya. Tapi karena ini adalah membahas hadis, maka kita bawakan seluruh riwayatnya. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan ini pembahasannya panjang, memang sengaja pembahasannya panjang, ya. Sengaja pembahasannya panjang. Ya, bukan ingin membahas secara ringkas. Kali ini sebagai ibaratnya sebagai dokumen. Kajian direkam, ini sebagai dokumen bagi para pelajar yang ingin mendalami kan bisa berpanjang lebar. Ya, makanya saya katakan kalau ingin mengikuti kajian yang ringkas itu banyak, bahkan sudah lengkap rekamannya. Itu tidak mengapa. Ya, tidak harus hadir kajian yang pembahasannya panjang. Tapi biar mewarnai, ada yang ringkas, ada yang sedang, ada yang panjang, kan saling mewarnai. Boleh memilih sesuai dengan ya tingkat keilmuan, mau suka yang panjang ataupun yang sedang ataupun yang ringkas. Jadi di dalam pembahasan ini ya terkadang memang tidak hanya membahas fikul hadisnya, maka kadang membahas tentang biografi rawi. Kan biografi rawi tidak ada kaitannya dengan fikul hadis sebenarnya, ya, tapi sebagai sakofah saja. Karena kita sering membaca sebuah hadis, kita tidak kenal siapa sahabat itu, hanya tahu namanya tapi tidak kenal bagaimana biografinya. Ya, apalagi pembahasan tentang ulama, kita sering menyebut Imam Ibnu Qudamah. Siapa Imam Ibnu Qudamah? Kita nggak tahu. Sering disebutkan Imam Ibnu Hajar Asqalani, bahkan penulis kitab Bulughul Maram, nggak tahu bagaimana ya biografi beliau. Maka sesekali dikasih selingan yang berkaitan dengan biografi rawi dan seterusnya, ya. Dan ini adalah pembahasan tentang hadis ahkam, bukan adab, ya, bukan adab. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa tidak diajarkan pembahasan tentang adab? Ya karena ini pembahasannya hadis ahkam. Kalau adab, ada kajiannya Riyadhus Shalihin, ya, tentang adab. Insyaallah taala. Ya, demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti setelah sholat zuhur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.